Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah. Bersama saya, Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan syofar, trompet tanduk domba jantan dalam masyarakat Ibrani. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita, yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Torah, yang artinya pengajaran atau instruksi sebagai kata benda. Ejaan Ibraninya Tav, Vav, Res, He, 4 huruf, dibaca Torah dalam bahasa Ibrani. Di terjemahan Alkitab Indonesia menjadi Taurat, mengikuti bahasa Arab. Tekiyah selalu mengikuti aslinya, bukan versi turunannya. Torah, pengajaran atau instruksi. Kita mulai membaca dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9, versi LAI. Taurat Tuhan, Ibrani Torat, itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kesaksian edut Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah, pekudei, Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah, misfat, Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12 LAI. Torah merupakan kata yang dapat membingungkan karena tidak bersifat monolitik, yaitu dapat berarti lain pada konteks yang berbeda. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa penerjemahan Torah ke bahasa di luar Ibrani mengakibatkan konotasi yang berbeda. Di masa kini, Torah dapat berarti lain bagi kelompok agama yang berbeda. Karena itu kita perlu menggali kata Torah dalam sumber aslinya. Kita harus menggali kata Torah dari sumber aslinya, yaitu bahasa dan masyarakat Ibrani. Mari kita tinjau Torah dalam budaya Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, perkataan Torah berasal dari akar kata yareh, yod, res, he, yang merupakan bentukan dari akar kata yar, yod, res, ditambah akhiran Yareh berarti melempar dengan tangan ke arah sasaran. Dari akar kata yareh dapat dibentuk 2 kata benda. Yang pertama, moreh, yang berarti guru. Yang kedua, Torah, yang berarti pengajaran atau instruksi, seperti yang dilakukan guru kepada muridnya atau seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah yang mengajar anaknya naik sepeda akan membangunkan anaknya bila ia jatuh. Sang ayah tidak mengirimnya ke penjara, bukan? Dalam pengajaran tentu ada disiplin.
Tetapi disiplin tersebut bukanlah hukuman seperti yang dikenal di pengadilan. Jadi, dalam bahasa dan masyarakat Ibrani atau Yahudi, Torah mempunyai konotasi positif sebagai pengajaran yang membangun orang dalam satu pengertian dan satu prinsip dan satu gaya hidup. Kita akan melihat sekarang lingkup makna Torah. Dalam sesi ini kita akan lihat dalam Tekiah ini akan dibahas 3 lingkup makna Torah, yaitu pertama, 5 Torah sebagai 5 kitab Moshe. Yang kedua, Torah sebagai konstitusi Israel. Dan yang ketiga, Torah sebagai ketubah perjanjian nikah. Kita mulai dari yang pertama, Torah sebagai 5 kitab Moshe atau Kumas dan turunannya. Di lingkungan orang Israel, yaitu Judaisme dan Samaritan, Torah dipahami sebagai 5 kitab yang diilhamkan kepada Moshe, yaitu pertama, Bereshit, Kejadian, Shemot, Kitab Keluaran, Vayikra, Imamat, Bamidbar, Bilangan, dan Devarim, Kitab Ulangan. Kelima kitab ini dikenal sebagai Torah tertulis, yang disebut Torah Sebiktav. Tetapi dari mana mereka tahu bahwa kitab Torah itu terdiri dari 5 kitab Moshe? Pengganti Moshe adalah Yehosua atau Yosua, yang menjadi saksi mata dari apa yang ditinggalkan oleh Moshe. Yosua menulis dalam Yosua 1 ayat 8, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah," dalam bahasa Ibrani tertulis Sefer HaTorah, "tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Pada saat itu, Mose yang sudah meninggal mewariskan Torah yang sudah selesai ditulisnya. Teks ayat itu dengan jelas menulis Sefer HaTorah, kitab Torah dalam bentuk gulungan yang terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam bahasa Ibrani, 5 kitab ini juga disebut Kumas, yang artinya angka 5. Orang Israel memandang 5 kitab Mose yang disebut Torah sebagai landasan bagi semua kitab yang diturunkan kemudian. Pengilhaman kitab suci oleh Ruach Kodes dapat dipadankan dengan orang yang membangun rumah. 5 kitab Mose merupakan kitab suci pertama yang dikenal oleh umat manusia. Tidak ada kitab suci yang sebelumnya. Karenanya 5 kitab Mose dipandang sebagai peletakan fondasi dalam pembangunan rumah, dalam kiasan pembangunan rumah, atau paralel dari pembangunan rumah. Sesudah Torah diberikan, Ruach HaKodes memberikan kitab Nevi'im atau nabi-nabi dan Ketuvim atau tulisan. Kedua kategori kitab ini dipadankan sebagai pilar-pilar di dalam pembangunan rumah. Sesudah pilar, lalu diletakkan atap rumah. Apa yang dapat dipadankan dengan atap rumah? Brit Hadasah atau perjanjian yang diperbaharui yang mencakup Injil dan surat-surat rasuli. Ini adalah pemahaman Yahudim, khususnya Mesianik, karena kaum Ortodoks tidak menerima Injil. Sama seperti kaum Samaritan tidak menerima Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, kitab tulisan. Jadi saudara lihat, ini pemahaman tentang kitab suci pun di setiap kelompok ada perbedaan. Di samping 5 kitab Mose tadi, Torah dapat juga dipakai untuk merujuk seluruh kitab suci Ibrani yang disebut sebagai Tanakh, yaitu singkatan dari Torah, T-nya dari Torah, kemudian Nevi'im, N-nya dari Nevi'im, dan Kah-nya dari Ketuvim atau kitab tulisan. Bahkan dalam arti yang lebih luas sebagai pengajaran, Torah juga digunakan dalam arti seluruh badan pengajaran dan peraturan dalam Yudaisme, termasuk Torah lisan, yang dalam bahasa Ibrani disebut Torah Seba'al Peh.
tulisan atau Torah lisan maksud saya, merupakan petunjuk teknis pelaksanaan perintah Torah bagi seluruh bangsa Israel. Jadi Torah lisan, tadi Torah SBLP, merupakan petunjuk teknis pelaksanaan perintah Torah bagi seluruh bangsa Israel. Setiap perintah dijabarkan penerapannya dalam masyarakat Yahudi agar dapat dilakukan secara serempak. Perintah itu tertulis tetapi jabarannya itu lisan. Jabaran atau petunjuk teknis ini disebut halakah, dari kata halak yang artinya to walk atau berjalan. Dalam hal ini diartikan sebagai cara pelaksanaan. Jadi cara pelaksanaan Torah tertulis atau perintah-perintah dalam Torah Mose yang tertulis itu disebut halakah. Itu kita katakan dalam bahasa Indonesia cara pelaksanaan. Halakah tidak terdapat di dalam Torah tertulis. Namun karena diturunkan dari Torah tertulis, halakah tetap dipandang sebagai Torah, yaitu Torah lisan. Torah lisan ini agar tidak tercecer hilang, mulai dari abad 2 sampai abad 5 dibukukan sebagai kitab Talmud. Ya, kitab Talmud ini berlaku untuk orang Yahudi dan tidak dikenal oleh bangsa-bangsa di luar masyarakat Yahudi. Jika pada masyarakat Ibrani, Torah sebagai kitab suci bermakna positif, mengapa pandangan positif ini tidak terdapat di lingkungan Kristen bangsa-bangsa? Ya, banyak pembaca Alkitab abad 21 tumbuh dengan pandangan dan sikap yang tidak positif terhadap Torah. Ini memang harus diakui. Hal ini ditandai dengan pelabelan Torah sebagai hukum yang berkonotasi sebagai hukum yang keras dan menindas dalam setting orang berdosa harus kena hukuman. Jadi dilihatnya dari aspek rohaninya begitu ya. Nah, karena itu sebagai hukum, Torah dipandang sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh bangsa-bangsa. Yang diperlukan oleh pendosa adalah pembebasan dari hukuman atau pembebasan dari Torah. Padahal Torah itu bukan hukuman, tetapi itu yang digemakan sebagai doktrin. Tetapi pemahaman seperti itu justru tidak terdapat dalam masyarakat Yahudi yang memelihara Torah sejak dulu sampai sekarang. Kata Torah yang sekalipun diterjemahkan sebagai hukum dalam masyarakat Yahudim justru memberi penekanan pada keadilan dan kepastian hukum dan bukan semata-mata untuk menghukum. Nah, saudara lihat di sini ada perspektif yang berbeda. Ya, persepsi yang berbeda antara dua kelompok ini. Nampaknya citra negatif muncul karena pelabelan Torah sebagai hukum. Mungkin dapat dijelaskan? Ya, ada faktor bahasa dan budaya yang berbeda. Setelah Alexander Agung menguasai dunia, timbullah anggapan bahwa budaya Yunani lebih unggul dari budaya lain di dunia. Anggapan ini berkembang menjadi paham yang disebut dengan Helenisme, paham Helenis. Paham Helen itu Yunani, jadi paham Helenisme. Budaya Yunani lebih agung dan dapat mengalahkan budaya lainnya. Penaklukan budaya lainnya oleh cara berpikir Yunani terjadi di segala bidang, termasuk agama. Untuk mewujudkan pengaruh budaya Yunani pada agama Yahudi, Ptolemy Philadelphus, penguasa Yunani di Mesir, meminta Tanakh, yaitu Perjanjian Lama, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang kemudian disebut kitab Septuaginta, disingkat LXX besar dalam tulisan Romawi, ya, LXX. Penerjemahan ini bukan inisiatif Imam Besar Eleazar di Yerusalem, tetapi atas permintaan penguasa Yunani tersebut. Alhasil, sekitar tahun 250 sebelum Masehi, terjemahan kitab suci Ibrani Tanakh
ke dalam bahasa Yunani mulai digunakan orang di Alexandria. Dalam naskah Septuaginta LXX inilah Torah diterjemahkan menjadi istilah Yunani nomos. Walaupun istilah yang lebih tepat dalam bahasa Yunani pun ada, yaitu didaskalia, yang artinya pengajaran, instruksi, atau sesuatu yang diajarkan, juga disebut doktrin. Tetapi yang dipakai pada waktu itu, dengan situasi pada saat itu adalah nomos, sehingga Torah diterjemahkan menjadi nomos. Nomos yang artinya prinsip, seperti dalam istilah oikos nomos, prinsip rumah tangga yang kemudian menjadi istilah ekonomi, itu kemudian nomos itu dipakai di dalam kitab suci. Namun nomos yang sama dalam masyarakat Yunani juga berarti hukum yang berlaku di pengadilan. Nah, ini yang mulai menjadi satu persepsi yang berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Nomos merupakan rumusan hukuman di pengadilan. Lalu dalam perspektif rohani, pendosa memerlukan pengampunan dan bukan hukum yang menghukum. Karena itu terjemahan Torah menjadi nomos menimbulkan citra negatif terhadap Torah di lingkungan bangsa-bangsa yang dipengaruhi oleh Helenisme. Sesuatu yang tidak pernah ada di dalam masyarakat Ibrani. Bagaimana kekisruhan ini terjadi? Karena Torah dalam bahasa Ibrani tidak dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa Yunani. Istilah nomos tidak dapat menampung spektrum arti Torah Ibrani. Di samping itu, secara budaya, Helenisme tidak sudi diatur oleh Torah yang dipahami oleh orang Yunani sebagai hukum bangsa Yahudi. Pandangan ini diadopsi juga oleh orang Yunani yang beragama Kristen dan kemudian dimasukkan ke dalam ranah teologi. Sehingga pada abad 2 saja sikap banyak pemimpin gereja yang mempertentangkan Torah dengan Injil, yang diteologikan sebagai dikotomi antara hukum versus anugerah, law versus grace. Sesuatu yang tidak pernah ada di masyarakat Ibrani, termasuk murid-murid Yesua yang semuanya orang Yahudi. Tanpa dapat dihindari, Torah sebagai pengajaran yang baik dari Bapa Surgawi kepada anak-anaknya kini berubah wataknya menjadi hukum yang keras. Pemikiran Torah sebagai hukum yang keras mendorong seorang yang bernama Marcion pada tahun 140 Masehi, jadi abad 2, mempostulatkan pemikiran pribadinya bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan yang keras. Sedangkan Perjanjian Baru yang memuat kedatangan Yesus menyatakan Tuhan yang mengasihi. Walaupun ajaran Marcion kemudian dinyatakan sebagai bidat, pengaruhnya tetap berbekas pada pandangan gereja atas Torah. Akibatnya, Torah sebagai hukum dalam pemikiran bangsa-bangsa dipandang harus dibatalkan dan diganti dengan hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi benarkah bahwa kedua hukum kasih itu sudah menggantikan Torah? Bagaimana pandangan Yesua sendiri terhadap isu ini? Ya, ini pertanyaan yang tepat. Bangsa-bangsa yang mengaku sebagai pengikut Yesus sekalipun tidak dapat melampaui pengajaran Yesus sendiri. Ketika Yesua ditanya oleh ahli Taurat tentang bagaimana hukum yang terutama dalam Torah, ia menjawab dengan menyebutkan dua perintah Adonai Elohim, yaitu Bapa Surgawi. Yang pertama, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu di dalam Markus 12 ayat 28-31. Inilah yang kemudian disebut hukum kasih Kristus. Tetapi apakah ini hukum baru yang bersumber pada dirinya sendiri? Bukan sama sekali. Sebaliknya, kedua hukum kasih ini dikutip dari Torah, badan pengajaran umat Israel.
Sebagai Mesias Israel, Yesua harus mengajarkan Torah kepada umat Israel. Hukum pertama, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, diambil dari Torah, tepatnya dari Ulangan 6 ayat 5. Hukum kasih yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, diambil dari Imamat 19 ayat 18, yaitu Imamat adalah kitab Torah juga. Menurut hitungan para rabi, Torah berisikan 613 perintah. 613 perintah. Kedua hukum kasih menurut Yesua merupakan hukum utama dalam Torah. Jadi termasuk di dalam 613 itu. Sisanya 611 menginduk kepada dua hukum kasih ini. Jadi klasifikasinya menurut Yesua adalah demikian. Jadi menurut Yesua, inti dari Torah itu adalah kasih. Ternyata pandangan Yesua tidak searah dengan pandangan modern sepihak, khususnya bangsa-bangsa yang tidak paham Torah sebagai pengajaran yang berasal dari Bapa Surgawi, Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel yang mengasihi umatnya. Ya, Bapa Surgawi dalam kasihnya memberi Torah sebagai pedoman hidup kudus bagi umat Israel dan juga pada gilirannya kepada kita bangsa-bangsa sesuai dengan takaran masing-masing. Bangsa-bangsa melakukan prinsip garis besar pengajaran Torah sesuai dengan kapasitas yang ada. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri dalam tindakan nyata, bukan retorika, sesungguhnya sudah ada dalam alur pengajaran Torah, pengajaran dari Tuhan Pencipta, Bapa Surgawi yang mengasihi umatnya. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI dilakukan secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Kedoshim, kekudusan, dari kitab Imamat pasal 16 sampai pasal 20 pada hari Sabtu 2 Mei 2020 jam 10.30. Hubungi 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautan linknya. 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautan linknya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani yang dinamis berjudul Sisu Vesimhu Besimhat Torah, yang merupakan ungkapan sukacita dalam prosesi Torah dalam ibadah. Karena Torah kudus merupakan pengajaran, pedoman hidup kudus dari Adonai Elohim. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadia dan Penatua Ira Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה.
שמחת תורה ותנו כבוד לתורה שישו ושמחו בשמחת תורה